Sheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, nggak terlalu penting. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya seperti kasus Gibran, selesai semua. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 mendadak muncul di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk tersebut mengejutkan sejumlah pihak di tengah hangatnya Pilkada serentak 2024, sehingga hal ini menjadi pembahasan oleh jubir PSI dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Dan kalau tadi misalnya Mas Ciko Hakim dari PDIP mengatakan bahwa ya surveinya cuma 1%, mungkin saya bisa mengutip juga survei dari Indikator. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai penanggap di survei Indikator yang dikeluarkan ya. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa, belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Dan di sisi lain, kita apresiasi lah ya, ada gerakan-gerakan yang langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memasang baliho di berbagai tempat. Itu kami apresiasi dari PSI, meskipun kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Tapi jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya, karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Gitu sih kalau dari saya. Tapi kalau melihat dari sikap yang muncul di permukaan seperti itu ditambah dengan data elektabilitas dan popularitas yang berkembang sekarang, Mbak Sheryl, ini posisi sikap PSI ini apakah akan tetap menyodorkan nama Kaisang untuk maju di Jakarta atau Jawa Tengah, atau gimana posisinya sebetulnya? Yang jelas begini, kami punya kekuatan saat ini di dua lokasi, yaitu DKI dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah karena surveinya begitu tinggi, padahal lagi-lagi Mas Kaisang belum pernah kampanye real di Jawa Tengah. Yang kedua, untuk DKI jangan lupa kita itu punya 8 kursi di DPRD. 8 kursi itu saya rasa masuk top 5 partai yang ada duduk di DPRD DKI. Dengan 8 kursi, saya rasa sangat pantas jika PSI ikut serta meramaikan pilkada DKI dan menyorongkan kadernya sendiri untuk jadi calon. Dan pertimbangan terkuatnya di Jakarta atau Jawa Tengah menurut Anda? Kader terbaik kami itu adalah Mas Kaisang kalau akan maju. Bagaimana? Pertimbangan terkuatnya di Jakarta atau Jakarta? Kita punya sekarang 2 kekuatan di DKI dan Jawa Tengah. Jadi ya kita lihat saja lah Mas ini, karena sampai saat ini kan memang di 2 tempat ini grassroots-nya terus meminta PSI untuk memajukan Mas Kaisang ya. Oke, Bung Rey, kalau kita tarik lagi ke belakang momen Pilpres waktu itu Kaisang juga, nama Gibran Rakabuming Raka awalnya tidak dijagokan begitu, tapi belakangan muncul namanya untuk diusung dan akhirnya menang. Apakah Anda menangkap polanya ini juga akan sama terhadap Kaisang di pilkada kali ini? Makanya sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu. Mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%, ya kan, seperti Sheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya seperti kasus Gibran, selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori itu. Nah, tapi kalau Pak Jokowinya mau, Gibrannya mau, Kaisangnya mau, semua bisa terjadi. Usia bisa diubah, persyaratan penetapan usia juga bisa diubah. Jadi nggak relevan berbicara soal angka-angka ya dan terus-terusnya itu relevannya itu berbicara apa Kaisang mau, Pak Jokowi mau nggak. Kalau Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya selesai jadi. Nggak kebayang sama kita itu kan, partai sebesar Golkar menggeser RK dari Jawa Barat ke Jakarta gitu. Mbak Sheryl meresponnya gimana tuh? Ada efek Jokowi yang kayaknya akan berperan di sini. Gimana menurut Anda? Siapa efek? Mbak Sheryl? Ya kalau efek Jokowi memang harus diakui karena itu presiden yang sudah mau di masa akhirnya saja masih 75% lebih kan ke tingkat kedisukaan oleh masyarakat atas kinerjanya begitu. Jadi ya saya rasa sangat wajar ya jika parpol-parpol pun melirik gitu kira-kira Pak Jokowi ini favornya kemana. Tapi tentunya partai politik itu tidak gegabah.
Mereka tidak mungkin mau mengusung orang yang mereka tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat, dan tidak bisa menang. Jadi saya rasa siapapun juga bebas berspekulasi, bebas membuat teori-teori, tapi yang jelas partai politik ini kan isinya bukan anak kecil ya. Semuanya pasti berhitung bahwa kira-kira orang ini layak tidak diusung. Hmm. Karena siapapun yang mau maju, tapi kalau akhirnya dianggap mungkin terlalu sombong atau tidak bisa bekerja sama, akhirnya mungkin parpol juga akan memilih orang yang bisa diajak komunikasi. Karena pada akhirnya pada saat seorang pemimpin berhasil duduk di Oke, kancah eksekutif ya, oke. dia harus bisa berkomunikasi dengan parpol, yaitu dalam hal ini DPRD kan. Hmm. Jadi saya rasa sosok itulah yang dilihat bagaimana kepemimpinan yang akan dibawakan, visi misinya, dan kira-kira pola komunikasinya bagaimana begitu. Oke. Gimana membacanya Bung Rey? Karena ada hitung-hitungan dari partai politik sendiri. Ya itu tadi saya sebutkan kan, kalau hitung-hitungannya nggak masuk. Tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin. Apakah mungkin menang? Ada caranya menang. Kalau soal itu sih. Caranya menang apa ya? Borong semua partainya. Sehingga ya tinggal satu pasangan calon. Mungkin nanti dilawankan dengan pasangan independen. Nah, kalau semua partai diborong, atau tinggalkan satu partai yang nggak mungkin bisa mencalonkan lagi calon yang lain, ya sudah, itu artinya bisa menang. Karena dalam studi kita, 98,2% ya calon tunggal itu pasti menang. Ya, dan tingkat kemenangannya 60%. Nah, strateginya pakai itu. Jadi kalau ditanyakan dengan elektabilitas kecil mungkin nggak menang, mungkin ada caranya, ada apa caranya, borong semua partainya yang ikut gitu loh. Nah, tinggalkan satu lah supaya kelihatan ini kan tidak, kita kan nggak ngeborong, masih ada kok satu di partai, yang satu itu kan nggak mungkin lagi nyalonin gitu. Oke. Nah, sehingga ya tinggal satu, kebetulan ada calon independen yang lain yang mungkin bergabung kan. Nah, Saya coba singgung menang. sedikit di sisi lainnya, Bung Rey. Membaca karakter warga Jakarta dengan strategi kampanye Kaisang yang belakangan ini membagi-bagikan buku tulis dan sekarang juga muncul ada spanduk seperti ini. Anda memacanya gimana? Ya jangan kemana-mana lagi. Ya kan? Kan Kaisang udah mengatakan dia udah menyerahkan ke tiket Jawa Tengah ke Pak Ahmad Lutfi. Kan pilihannya tinggal satu, berarti Jakarta. DKI Jakarta ya. Dan memang aktivitas Kaisang untuk mempopulerkan dirinya terlihat jauh lebih tinggi di Jakarta gitu dibandingkan misalnya di Jawa Tengah. Kalau mau nyari menangnya, mestinya ya nyarinya di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Kalau untuk karakter Lalu warga kita disesuaikan dengan masuk di itu Jakarta? gimana? Kenapa? Kalau untuk membaca sesuai dengan karakter Gimana? warga Jakarta, dengan membaca pola komunikasi dari Kaisang membagi-bagikan buku dan demikian. Kan saya sudah sebutkan tadi, makanya bukan itu ininya, yang utamanya itu borong semua partainya gitu loh. Oke. Tinggalkan satu di luar. Yang satu itu kemungkinan nggak bisa mencalonkan. Dan tentu saja karena ada calon independen mungkin akan lolos, maka tidak ada nggak ada calon tunggal persis kota kosong. Nah, cuma calon independen ini kan sulit juga menurut saya mungkin dipilih orang karena nggak akan masif partai-partai yang akan mendukung Kaisang dan sebagainya. Dan oleh karena itu ya pilihan yang tersedia sebenarnya hanya Ridwan Kamil dan Kaisang. Kalau begitu modelnya ya menang. Oke. Jadi ini nggak lagi pakai teori umum, teori yang lain lagi. Oke guys, jadi berbeda dari jubir PSI dan juga pengamat Ray Rangkuti, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Praitno menilai spanduk Kaisang 2024-2029 tidak ada kaitannya dengan Pilgub Jakarta 2024. Sebab calon untuk maju Pilkada Jakarta sudah mengerucut ke Ridwan Kamil atau RK yang berpeluang diusung oleh Kim Plus. Menurut Adi, kalau membaca peta politik hari ini, spanduk Kaisang itu hanya hore-hore aja guys. Tak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta karena isunya sudah mulai mengerucut, Kim Plus itu akan sudah usung RK. Selain itu, Adi juga menyebut RK belakangan ini ramai akan berpasangan dengan sosok yang berinisial S. Adi menduga sosok ini kemungkinan besar adalah dari kader PKS guys. Jikapun Kaisang maju Jakarta, paling mungkin balik ke proyeksi awal sebatas calon wakil RK. Tapi kalau wakil RK adalah Kaisang, tim potensial tak bisa ajak PKS untuk berkoalisi. Kata Adi, Pilkada Jakarta diprediksi hanya melawan kotak kosong atau melawan
calon independen yang tak terlalu kuat. Per hari ini, publik berkeyakinan bahwa Ridwan Kamil akan maju di Jakarta, diusung oleh Kim Plus. Itu artinya potensial yang dilawan adalah kotak kosong. Jangan-jangan kalau melawan kotak kosong, Kim Plus malah usung Kaisang maju di Jakarta, guys. Jadi itu, guys. Kalau menurut kalian bagaimana, guys? Tulis komentarnya di bawah ini, guys ya. Isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.